Selamat pagi. Hari ini kita berkumpul kembali di ruangan kita membahas beberapa kesiapan kita akan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa tema yang mau ditawarkan kepada kita untuk kita pilih. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Dan sekian tema yang ditawarkan tadi, kira-kira kita sepakat memilih tema yang mana yang bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah kita ini. Ibu Rina mungkin ada beberapa masukan sih. Baik Ibu, dari 8 tema yang ada ini ada beberapa yang sesuai dengan kita kompetisi lingkungan. Itu yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua suara demokrasi, dan yang ketiga bangunlah jiwa raganya. Itu saya pikir 3 tema itu cocok untuk kita di sekolah relevan saat ini. Namun dari 3 tema ini, pasti sekarang itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu melihat sendiri bahwa sampah ini berserakan di mana-mana, kemudian stok sampah juga berkurang. Kita juga dengan sekolah besar juga siswa yang banyak. Oke, Ibu Yanti. Oh ya, baik Ibu Pembers, saya sepakat dengan apa yang sudah Anda sampaikan. Baik, Ibu Rina, Ibu Yanti, terima kasih. Jadi ini pilih untuk sekolah kita. Jadi kita memilih tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya peduli sampah bumi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini tentang profil pelajar Pancasila, Ibu mengecek kehadiran ya. Aryo, Ibu, Fitri, Yela, Rahel, Queen, saya anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan kita kali ini, kita akan mendalami tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik peduli sampah menuju sehat. Tujuan pembelajarannya dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita memohon kehadiran Tuhan yang bertugas membawakan doa. Silakan. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, untuk pengenalan ada tujuan pembelajaran. Diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian sampah dengan tepat, menjelaskan dampak sampah dengan benar. Sebagai langkah awal dari kegiatan kita hari ini, kalian untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sehingga kita dapat menemukan atau dapat mengenali, mengamati tentang sampah. Baik, yang berikut silahkan dengan teratur keluar menuju ke tempat di mana kita akan melakukan pengamatan. Silakan seperti ini. Berkaitan dengan hasil pengamatan tadi, pernahkah anak-anak mencium aroma yang kurang sedap di lingkungan sekitar? Dari mana asalnya aroma tersebut? Yela, silakan. Dari selokan, Dara, dari tempat pembuangan sampah. yang berikut, pernahkah kalian membuang sampah sembarangan? Di mana kamu membuangnya? Tasya? Di ruangan kelas, Indah? di Dalam rumah. Jadi ada banyak tempat yang biasa kita lakukan untuk membuang sampah. Sampah apa yang biasanya anak-anak buang? sampah kertas. Tasya? kemasan makanan ringan. Kemasan makanan ringan. Baik, yang berikut anak-anak silakan menonton tayangan video berikut ini.
video tadi mengisahkan bagaimana tentang fenomena sampah yang terjadi di daerah kita. Apa yang anak-anak temukan dalam hasil pengamatan tadi juga menjadi satu fenomena yang serius yang dialami oleh negara kita. Yang berikut, silakan kalian dalam kelompok masing-masing mendiskusikan pertanyaan yang telah Ibu berikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan merubah. Sudah selesai semua? Yang berikut kita masuk dalam kegiatan presentasi diskusi kelompok. Ibu minta kelompoknya Laura untuk mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang mempresentasikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pagi ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa itu sampah? Jawaban kami, sampah merupakan sisa pembuangan kegiatan sehari-hari manusia. Yang kedua, jelaskan sumber-sumber sampah. Sumber-sumber sampah itu dari rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa itu sampah? Sampah merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Jelaskan sumber-sumber sampah. Ada sampah dari limbah rumah tangga, sampah perdagangan, sampah industri, dan sampah pertanian. Sebutkan jenis-jenis sampah. Yang pertama, di sini ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan dikurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Yang kedua, ada sampah anorganik, merupakan sampah yang tidak dapat dikurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Apa akibat atau bahaya yang akan terjadi akibat sampah? Sampah bisa menyebabkan timbulnya penyakit, kemudian pencemaran lingkungan yang bisa menyebabkan bahaya bagi kita makhluk hidup, terlebih khusus bagi kita manusia. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang mau menanggapi. Saya ingin bertanya, apakah sampah yang kamu maksudkan itu bisa diolah kembali atau tidak? Oke, terima kasih telah menanggapi jawaban kelompok kami. Untuk pertanyaannya lah, di sini kita mengenal ada 2 jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah karena kita menghubungkan sebagai sampah yang bisa diolah kembali dan tidak bisa kita olah kembali. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan itu dan kita memisahkan sendiri. Jadi begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi baik anak-anak, tadi kalian sudah mendiskusikan 4 pertanyaan tentang sampah dan juga masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan secara baik. Jadi sampah itu merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Sumber-sumber sampah itu dari mana saja? Yang pertama itu dari limbah rumah tangga, ada juga dari perdagangan, pertanian. Yang berikut jenis-jenis sampah dibedakan atas 3. Pertama berdasarkan sifat, dibedakan lagi atas 2. Ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Berdasarkan wujud, ada sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Ada sampah cair, contohnya seperti apa? Jarak, Air bekas cucian, pilih. Yang berikut sampah gas, dikaitkan dengan polusi seperti kita lihat yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor atau beroda 4. Yang ketiga berdasarkan asal, dikelompokkan lagi atas 6. Itu berasal dari sampah alam, ada sampah manusia, ada sampah konsumsi, ada sampah nuklir, sampah industri, dan juga sampah pertambangan. Sedangkan secara umum sampah itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3, bahan
berbahaya dan beracun. Pertanyaannya, mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tersebut itu dapat meledak, mudah terbakar, dan juga beracun atau dapat juga melukai tubuh. Itu yang dimaksudkan mengapa sampah itu berbahaya atau juga beracun. Contohnya bakteri, cairan pembersih, obat nyamuk cair dan bakar, oli anti-seng besi. Sehingga di sini dikatakan bahwa sampah B3 itu dapat didaur ulang, namun harus ada penanganan khusus oleh para ahli. Ikut kita masuk dalam kegiatan refleksi. Silakan anak-anak merefleksikan tentang fenomena sampah yang terjadi di lingkungan dengan menuliskan kiat-kiat yang akan anak-anak lakukan untuk membuat lingkungan menjadi bersih. Silakan. Kegiatan kita akan pengenalan tentang sampah sampai di sini dulu. Selanjutnya, anak-anak akan didampingi oleh Panli untuk dilanjutkan dengan tahapan kontekstual. Siap dihormat. Oke, selamat pagi. Dan punya kabar bagaimana? Jadi hari ini kita pembelajarannya tentang temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Untuk topik kita pada pagi hari ini adalah peduli sampah, bumi sehat. Tujuan pembelajaran sendiri melalui studi literasi dan pengamatan terhadap lingkungan, adik-adik mampu memberikan alternatif bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan tepat di sekolah kita. Melalui diskusi kelompok diminta untuk mengidentifikasi limbah sampah yang kemudian dikreasikan menjadi barang bernilai ekonomis. Jadi pagi ini saya menayangkan satu video tentang pengolahan sampah. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci dan mencegah merupakan momen penting untuk agar memilah dan olah tidak merusak. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenis. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Jadi tugas kalian sepertinya menemukan solusi pengolahan sampah, menemukan hal-hal yang ada di dalam video tersebut. Jadi waktunya tidak lama, saya kasih kesempatan 15 menit adik-adik berdiskusi dalam kelompok. Oke, adik-adik kalian sudah mendiskusikan mengenai pengolahan sampah. Jadi masing-masing kelompok akan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil kerja kalian. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada pertanyaan nomor 1, solusi yang ditemukan dalam menangani sampah yang tertumpuk dan berserakan adalah dengan mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti plastik bekas yang sudah kami olah menjadi bunga dan poster yang kami kembangkan dengan kalender dan kertas bekas. Cegah, pilah, dan olah sampah, kita dapat menghasilkan nilai jual beli ekonomis. Hal-hal yang ditemukan dari video yang disajikan terkait pengolahan sampah, yaitu video tersebut yaitu cara mencegah sampah, memilah sampah, dan mengolah sampah B3 organik dan anorganik. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang saya buka kesempatan untuk kelompok yang ingin bertanya maupun menanggapi. Dalam video yang telah kita tonton, saya lihat di sini bahwa kurangnya kesadaran kita sebagai manusia akan keberadaan sampah. Bagaimana sih kira-kira agar kesadaran kita akan sampah itu lebih besar, menjadikan sampah sebagai hal yang lebih baik? Jadi cara agar dunia kita ini terhindar dari sampah yaitu yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi
Terutama di lingkungan sekolah kita ini sudah tersedia beberapa titik tempat sampah, terutama di sudut-sudut dan di sisi sekolah. Itu diharapkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, 2, dan 4, bahwa sampah memang perlu sekali untuk didaur ulang. Karena kalau kita tidak mendaur ulang sampah, berarti setiap hari kita akan bertemu dengan sampah. Di jalan, di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar. Yang paling penting dalam proses pengolahan sampah itu adalah memilih dan memilah. Poin yang ketiga baru mendaur ulang. Jadi butuh kreativitas dari adik-adik untuk mengolah sampah tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan membuat bunga. Adik-adik, untuk pertemuan berikut kita akan memulai dengan kegiatan aksi atau tindakan. Jadi bahan-bahan yang sudah adik-adik rencanakan di dalam kelompok masing-masing bisa dibawa untuk kita praktekkan pada pertemuan berikut. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Oke anak-anak, selanjutnya kita lanjut kepada kegiatan aksi. Untuk kegiatan aksi ada 3 tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Diharapkan anak-anak dapat menyebar pemahaman tentang sampah melalui pembuatan poster. Anak-anak diharapkan dapat memanfaatkan limbah sampah plastik untuk menghasilkan barang-barang bernilai ekonomis. Dengan melalui kegiatan pameran, anak-anak dapat menunjukkan sikap percaya diri dalam mempromosikan hasil karya dari pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis. Yang berikut, untuk langkah-langkah kegiatan yang mau kita jalani pada kegiatan aksi ini. Jadi kali lalu sudah disampaikan oleh Pani tentang barang-barang apa saja yang harus kalian bawa. Untuk 2 kelompok yang membuat poster, bunga dari bahan daur ulang bahan plastik. Sudah siap semua? Sudah. Yang berikut silakan anak-anak mengeluarkan barang-barang yang telah disampaikan, telah dipesan pada pertemuan sebelumnya untuk kita praktekkan pada hari ini. Silakan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Oke adik-adik, hari ini kita masuk ke refleksi. Jadi adik-adik, saya kasih kesempatan untuk mengisi bahan refleksi yang sudah saya baca. Silakan. Oke, setelah adik-adik mengisi pertanyaan-pertanyaan refleksi, kita lanjut ke tindakan nanti. Kalian diharapkan dapat menjadi inspirasi. Adik-adik bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, dapat memberikan hasil yang positif. Ilmu yang didapat hari ini, hari kemarin, itu bisa adik-adik realisasikan di lingkungan kita. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Siap beri hormat.